I'm from Guatemala. This is a public service announcement. That is where Guatemala is. Also, that is not where they keep the prisoners. That is called Guantanamo. Not the same place. So Guatemala is right below Mexico. And for the Americans in the audience, and let this sink in because it really applies in most ways. For the Americans in the audience, you can think of it as Mexico's Mexico. Just like the US doesn't want illegal immigration from Mexico, Mexico doesn't want illegal immigration from Guatemala. It's a smaller country, it's a poorer country, and, well, what can I tell you? It has much better Mexican food. Guatemala adalah negara yang sangat miskin, dan banyak orang membicarakan pendidikan sebagai suatu yang akan membawa kesetaraan bagi kelas sosial yang berbeda. Namun, saya selalu melihat sebagai sebaliknya, sebagai sesuatu yang membawa ketidaksetaraan, karena apa yang terjadi dalam praktiknya adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dapat memiliki pendidikan yang sangat baik dan dengan terus memiliki banyak uang. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki banyak uang hampir tidak belajar membaca dan menulis, dan oleh karena itu tidak pernah menghasilkan banyak uang. Dan ini terutama benar di negara-negara miskin. Sekarang, saya beruntung mendapatkan pendidikan orang kaya meskipun saya tidak tumbuh kaya. Dan itu karena saya anak satu-satunya. Ibu saya adalah seorang ibu tunggal, menghabiskan semua sumber dayanya untuk pendidikan saya. Dan ini memungkinkan saya kuliah di Amerika Serikat dan akhirnya mendapat gelar PhD di bidang ilmu komputer. Sekitar 10 tahun yang lalu, karena semua ini, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang memberikan akses yang sama ke pendidikan ke semua orang. Ngomong-ngomong, ini yang ingin saya bicarakan hari ini. Memberikan akses yang sama ke pendidikan untuk semua orang. Pada saat itu, saya adalah seorang profesor ilmu komputer dari Universitas Carnegie Mellon, dan saya memutuskan untuk bekerja pada hal ini dengan mahasiswa PhD saya, Severin. Menurut pendapat saya, semua pendidikan adalah masalah yang terlalu umum. Guatemala is a very poor country. And a lot of people talk about education as something that brings equality to different social classes. But I always saw it as the opposite, as something that brings inequality. Because what happens in practice is that people who have a lot of money can buy themselves a really good education and therefore continue having a lot of money. Whereas people who don't have very much money barely learn how to read and write and therefore never make a lot of money. And this is especially true in poor countries. Now, I was fortunate that I received a rich person's education, even though I didn't grow up rich. And it's because I'm an only child. And my mother, who was a single mother, spent all of her resources on my education. And this allowed me to come to college to the US and eventually get a PhD in computer science. Now, because of all of this, about 10 years ago, I decided I wanted to do something that would give equal access to education to everyone. Oh, by the way, this is what I want to talk to you about today, giving equal access to education to everyone. A few moments later. Jadi saya berasal dari Guatemala. Ini adalah pengumuman sebuah pengajaran untuk semua kalangan publik. Disitulah Guatemala berada. Juga itu bukan tempat mereka menyimpan tahanan. Itu disebut Guantanamo. Bukan tempat yang sama, jadi Guatemala tepat berada di bawah Meksiko. Dan bagi orang Amerika yang ada pada saat ini, dan biarkan ini meresap pada Anda, karena ini benar-benar berlaku dalam banyak hal. Bagi orang Amerika yang ada pada saat ini, Anda mungkin menganggap Guatemala sebagai Meksiko yang ada di Meksiko. Sama seperti Amerika Serikat tidak ingin imigrasi ilegal dari Meksiko, Meksiko juga tidak ingin imigrasi ilegal dari Guatemala. Ini adalah negara yang lebih kecil dari Meksiko. Ini adalah negara yang miskin,
Dan apa yang bisa saya katakan, makanan Meksikonya jauh lebih baik. At the time, I was a professor of computer science at Carnegie Mellon University, and I decided to work on this with my PhD student, Severin. The way my brain works, all of education is just too general of a problem. So I decided, let's start by teaching one thing. And then I started thinking, okay, well, what should we teach first? Should we teach math? I mean, we both loved math. Me and my co-founder, we both love math. And, we didn't decide to do math. Then we started thinking, well, maybe we should teach computer science. But eventually, and this is maybe surprising to people in North America, eventually we decided that the best subject to start with was teaching foreign languages. And let me tell you why. There's a number of reasons. Jadi saya memutuskan, mari kita mulai dengan mengajarkan satu hal. Dan kemudian saya berpikir, oke, apa sebaiknya kita ajarkan terlebih dahulu? Haruskah kita mengajarkan matematika? Kami berdua, saya dan rekan saya, menyukai matematika. Dan Anda tahu bahwa kami tidak memutuskan untuk mengajarkan matematika. Kemudian kami mulai berpikir, mungkin kita harus mengajarkan ilmu komputer. Tapi pada akhirnya, dan mungkin ini sedikit mengejutkan bagi orang-orang di Amerika Utara. Pada akhirnya kami memutuskan untuk bahwa subjek terbaik adalah dengan mengajarkan bahasa asing. Dan biarkan saya memberitahu Anda mengapa. Karena ada beberapa alasan. Salah satunya adalah audiens yang sangat besar untuk itu, dan ada sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia untuk belajar bahasa asing, baik di sekolah maupun di luar sekolah. One of them is that there's a huge audience for it. There's about 2 billion people in the world learning a foreign language, both in school and outside of schools. Most of these people, by the way, are learning English. About 80% of them are learning English. In this weird map right here, all the countries in green are countries in which people are predominantly learning English. And the reason for that is because English can truly transform your life. In most countries in the world, knowledge of English can significantly increase your income potential. So this is another reason why we decided to start with foreign languages, and it's because you can directly make more money if you learn another language, in particular English. And see, this is pretty different than many other subjects. For example, take math. In the case of math, just knowledge of math does not increase your income potential, because usually you have to learn math to then learn physics, to then become a civil engineer, like that's how you make more money. Whereas with languages, if you were a waiter and you learn English, now you can be a waiter at a hotel and make more money. So we decided, well, let's get started by teaching languages. Sebagian besar dari orang-orang ini ngomong-ngomong sedang belajar bahasa Inggris. Sekitar 80% dari mereka adalah mereka sedang belajar bahasa Inggris. Dalam petaan ini, semua negara yang berwarna hijau adalah negara-negara di mana orang-orang secara dominan belajar bahasa Inggris. Alasan untuk itu adalah karena bahasa Inggris benar-benar dapat mengubah hidup Anda. Di sebagian besar negara, pengetahuan bahasa Inggris dapat meningkat potensi penghasilan Anda secara signifikan. Jadi, ini adalah alasan lain mengapa kita memutuskan untuk memulai dengan bahasa asing. Dan itu karena Anda dapat langsung menghasilkan lebih banyak uang jika Anda belajar bahasa lain, terutama bahasa Inggris. Dan lihat, ini cukup berbeda dari banyak subjek lain. Misalnya ambil matematika. Dalam kasus matematika, hanya pengetahuan matematika tidak meningkatkan potensi penghasilan Anda, karena biasanya Anda harus belajar matematika untuk kemudian menjadi fisika, untuk kemudian menjadi insinyur sipil. Begitulah cara Anda menghasilkan lebih banyak uang. Sedangkan dengan bahasa, jika Anda hanya seorang pelayan dan Anda belajar bahasa Inggris, Anda dapat menjadi pelayan hotel dan menghasilkan lebih banyak uang. Jadi kami memutuskan, baiklah, mari kita mulai dengan mengajarkan bahasa. Sekarang kami juga meyakinkan diri kami sendiri bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mencapai banyak orang adalah dengan menggunakan ponsel dan smartphone pada khususnya.
Now, we also convinced ourselves that the only way to really reach a lot of people was by using a mobile phone, or a smartphone in particular. See, building schools all over the world is simply too expensive. On the other hand, most of the world's population already has access to a smartphone, and the trend is that that fraction is only going to increase. So, we decided at the time that we would make a way to learn foreign languages on a mobile phone that was accessible to everyone. And then we called it Duolingo. Thank you. Now, in order to truly be accessible to everyone, rich and poor, Duolingo uses a freemium model to support itself. What that means is that you can learn as much as you want without ever having to pay. But if you don't pay, you may have to see an ad at the end of a lesson. Now, if you don't like ads, you can also pay to subscribe to turn off the ads. And it turns out that the vast majority of the revenue for Duolingo comes from people who pay to subscribe to turn off the ads. A few moments later. Lihat, membangun sekolah di seluruh dunia terlalu mahal. Di sisi lain, sebagian besar penduduk dunia sudah memiliki akses terhadap ponsel pintarnya atau HP-nya sendiri. Dan trennya adalah jumlah tersebut akan terus meningkat. Jadi kami memutuskan pada saat itu bahwa kami akan membuat cara untuk belajar bahasa asing melalui ponsel yang dapat diakses oleh semua orang. Dan kemudian kami menyebutnya Duolingo. Terima kasih. Kini, agar benar-benar dapat diakses oleh semua orang, kaya maupun miskin, untuk mendukung dirinya sendiri, artinya Anda dapat belajar sebanyak-banyak yang Anda mau, tanpa membayar atau tanpa berlangganan. Tapi yang tidak berlangganan, Anda mungkin harus mendapatkan iklan di ujung pembelajarannya. Berbeda dengan orang yang berlangganan, dia tidak memiliki iklan di ujung pembelajarannya. Dan ternyata sebagian besar pendapatan Duolingo berasal dari orang-orang yang berlangganan atau yang memiliki fitur premium. Duolingo berasal dari orang-orang yang membayar untuk berlangganan untuk mematikan iklan. Sekarang, siapakah orang-orang yang membayar untuk berlangganan untuk mematikan iklan? Now, who are these people who pay to subscribe to turn off the ads? Well, they're usually well-off people in rich countries like the US and Canada. Who are the people who don't pay to subscribe? They usually come from poorer countries like Brazil or Vietnam or Guatemala. So what I like about this model is that it is a small form of wealth redistribution, because we're basically getting the rich people to pay for the education of everyone. So I like that. Yes. So great. So with smartphones, we can reach a lot of people, and we can even get the rich people to pay for the whole thing. This is great. However, if you're trying to deliver education with a smartphone, you run into a humongous problem. And it is that smartphones come equipped with some of the most addictive drugs that humanity has ever engineered. TikTok, Instagram, mobile games. See, delivering education over a smartphone is like hoping that people will eat their broccoli, but right next to it, you put the most delicious dessert ever made. Biasanya mereka adalah orang-orang kaya di negara kaya seperti AS maupun Kanada. Siapa orang yang tidak membayar atau tidak berlangganan, mereka berasal dari negara-negara miskin seperti Brazil, Vietnam, ataupun Guatemala. Jadi yang saya sukai dari model ini adalah bahwa ini merupakan bentuk redistribusi kekayaan yang kecil, karena pada dasarnya kita membuat orang-orang yang membiayai pendidikan semua orang. Jadi saya suka itu. Jadi dengan ponsel pintar maupun HP, kita bisa menjangkau banyak orang yang bahkan tidak bisa membuat orang-orang kaya membayar semuanya. Dan itu bagus sekali. Namun jika Anda mencoba menyampaikan pendidikan dengan ponsel cerdas, Anda akan memenuhi masalah besar. If you really want to deliver education to everyone, not only do you have to make it accessible, but also you have to make it so that people want to actually learn. And with Duolingo, we've been able to do this. And at the highest level, the way we've done this is by making the broccoli taste like dessert. I'll say it another way. What we've done is that we've used the same psychological techniques that apps like Instagram, TikTok, or mobile games use to keep people engaged. But in this case, we use them to keep people engaged, but with education. Let me give you some examples of these techniques. One of the most powerful ones is the notion of a streak.
What a streak is it's just a counter that measures the number of days that you've used the product consecutively. You just take that number, you put it very prominently in your product, and then people come back every day. And the reason people come back every day is because, well, if they don't come back, that number resets to 0, and people don't want to lose their streak. It works. Now, on the one side, streaks have been criticized for example, getting teens addicted to Snapchat. But in the case of an educational app, streaks get people to come back to study every day. Now, to give you an idea of the power of streaks, in the case of Duolingo, we have over 3 million daily active users that have a streak longer than 365. Yes. A few moments later. Lihat, membangun sekolah di seluruh dunia terlalu mahal. Di sisi lain, sebagian besar penduduk dunia sudah memiliki akses terhadap ponsel pintarnya atau HP-nya sendiri. Dan trennya adalah jumlah tersebut akan terus meningkat. Jadi kami memutuskan pada saat itu bahwa kami akan membuat cara untuk belajar bahasa asing melalui ponsel yang dapat diakses oleh semua orang. Dan kemudian kami menyebutnya Duolingo. Terima kasih. Kini agar benar-benar dapat diakses oleh semua orang, kaya maupun miskin, untuk mendukung dirinya sendiri, artinya Anda dapat belajar sebanyak-banyak yang Anda mau, tanpa membayar atau tanpa berlangganan. Anda mungkin, tapi yang tidak berlangganan, Anda mungkin harus mendapatkan iklan di ujung pembelajarannya. Berbeda dengan orang yang berlangganan, dia tidak memiliki iklan di ujung pembelajarannya. Dan ternyata sebagian besar pendapatan Duolingo berasal dari orang-orang yang berlangganan atau yang memiliki fitur premium. Duolingo berasal dari orang-orang yang membayar untuk berlangganan untuk mematikan iklan. Sekarang siapakah orang-orang yang membayar untuk berlangganan untuk mematikan iklan? That means they haven't missed a day in the last year or longer. Now, fun fact about streaks. What country do you think has the longest average streaks for an educational app? It's Japan. Of course. Shortest average streaks? Latin America, baby. But we're fun. Hey, we're fun. Another important mechanism to get people to come back to your product are notifications. On the one side, notifications can be really spammy and annoying, but in the case of an educational product, people actually want to be reminded to learn. In the case of Duolingo, we have a very sophisticated AI system that basically chooses when to send a notification and also what to say in each notification to maximize the probability that people come back. Now, interestingly, even after all this sophistication, it turns out that the algorithm for choosing what time to send you a notification is pretty simple. You know what is the best time to send people a notification? Well, I'll tell you. It's 24 hours after they used the product last. Because, and there's an easy explanation. If you were free yesterday at 3 p.m., you're probably free today at 3 p.m. as well. So this is what a very sophisticated millions of dollars of AI found. It's funny. A few moments later. Artinya mereka telah melakukan satu hari pun dalam setahun terakhir atau lebih. Sekarang fakta menarik tentang coretan menurut Anda, negara mana yang paling memiliki rata-rata rekor terpanjang untuk sebuah aplikasi pendidikan? Itu Jepang, tentu saja. Pukulan terpendek yang pernah ada Amerika Latin. Sayang, tapi kami menyenangkan. Kami menyenangkan. Mekanisme penting lainnya untuk membuat orang kembali ke produk Anda adalah notifikasi. Di satu sisi, notifikasi bisa sangat bersifat spam ataupun mengganggu, tetapi dalam kasus produk pembelajaran itu benar sebenarnya. Ingin diingatkan untuk belajar. Dalam kasus Duolingo, kami memiliki sistem AI yang sangat canggih yang pada dasarnya memiliki kapan harus mengirim notifikasi dan juga apa yang harus dikatakan di setiap notifikasi untuk memaksimalkan kemungkinan orang-orang datang kembali. Menariknya, bahkan setelah semua kecanggihan ini, ternyata algoritma untuk memilih waktu pengirim notifikasi kepada Anda cukup sederhana. Tahukah Anda kapan waktu terbaik untuk mengirim pemberitahuan kepada orang lain? Aku akan memberitahu Anda.
Ini adalah 24 jam setelah mereka terakhir menggunakan produk tersebut. Ada penjelasan mudahnya. Jika Anda bebas kemarin jam 3 sore, kemungkinan besar Anda juga bebas hari ini jam 3 sore. Jadi inilah yang ditemukan AI yang bernilai jutaan dolar dengan sangat canggih. Now, with notifications, you shouldn't be spamming. And we're not spammy. With Duolingo, we actually stop sending notifications after 7 days of inactivity. So if you don't use Duolingo for 7 days, we stop sending you notifications. Now, at some point, it occurred to us, if we're stopping to send people notifications, we should let them know. So we started sending this notification to people saying, hey, these reminders don't seem to be working. We'll stop sending them for now. You know what people do when they get this notification? They come back. Passive aggressive. Works for my mother, works for Duolingo. Sekarang dengan notifikasi yang tidak seharusnya kami spam, kami tidak melakukan spamming lagi dengan Duolingo. Kami benar-benar berhenti mengirim pemberitahuan setelah 7 hari tidak aktif. Jadi jika kamu tidak menggunakan Duolingo selama 7 hari, kami akan berhenti mengirimkan notifikasi. Nah, pada suatu saat kami terpikir, jika berhenti mengirim notifikasi kepada orang-orang, kami harus memberitahu mereka. Jadi kami mulai mengirimkan notifikasi ini kepada orang-orang dan mengatakan, hey, pengingat ini sepertinya tidak berfungsi, kami akan berhenti mengirimkannya hari ini. Dan tahukah kamu apa yang mereka respon? Mereka kembali bekerja untuk Duolingo lagi. These passive-aggressive notifications are really good at getting people to come back because they feel like our green owl mascot has given up on them. So they come back. And speaking of our green owl mascot, by the way, because all our notifications come from our green owl mascot, and, well, he's passive-aggressive and also pretty pushy, this has given rise to a lot of memes on the internet that make fun of just the great lengths that he will go through to get you back to learn a language. Here's one of my favorite ones. It's a meme. It's one of my favorite ones. It's basically, looks like you forgot your Spanish lessons, and then there's an intruder alert. Presumably the owl broke into your house to get you to learn a language. Now, Duolingo has entered the zeitgeist, and there's thousands of memes, there's SNL skits about it, and it's because we've managed to get people to want to learn a language by using the same techniques that mobile games and social media use to get people engaged. A few moments later. Pemberitahuan pasif-agresif ini sangat bagus untuk membuat orang kembali lagi, karena mereka merasa bahwa burung hantu hijau kami telah menyerah. Jadi mereka kembali lagi. Dan berbicara tentang maskot burung hantu hijau kami, omong-omong, karena semua notifikasi kami berasal dari maskot burung hantu, kami dan pasif-agresif juga cukup memaksa. Hal ini memunculkan meme di internet yang mengolok-olok usaha keras yang akan dia lakukan untuk membuat hasil kerja kalian kembali belajar bahasa. Ini salah satunya menjadi favorit saya pribadi. Pada dasarnya terlihat seperti kita lupa tentang pelajaran bahasa Spanyol. Dan kemudian ada peringatan penyusup. Mungkin burung hantu masuk ke rumah Anda akan membuat Anda belajar bahasa. Sekarang Duolingo telah memasuki Zeitgeist, dan ada ribuan meme dan sketsa SNL tentang hal itu. Dan itu karena kami berhasil membuat orang ingin belajar bahasa yang menggunakan teknik yang sama dengan yang digunakan oleh game seluler dan media sosial untuk membuat orang terlibat. Dan ini adalah poin yang sangat penting. Izinkan saya mengatakan ini. And this is a really important point. Let me say this. I don't actually believe that there's a way to make an educational app be as engaging as something like TikTok or Instagram or mobile games. But the good news is that
And by the way, the reason I don't believe that is because ultimately you have to teach people something, and it's hard to compete with like cats and celebrities. But the good news is that I don't think you have to. See, here's the thing. When you're learning something, you get meaning out of it. Whereas when you're scrolling for 2 hours on Instagram, a lot of times afterwards, you feel like you just wasted your time. So I think it's actually okay if your educational product is only 80 or 90% as engaging as something like TikTok, because the other 10 or 20% will be provided by people's internal motivation. Though, of course, not much more than that. This is really a key point. If you want to get people to do something meaningful, you can use the same techniques that apps like social media use to get people to do it. And even if you're not as engaging as those apps are, you can still get hundreds of millions of people to use your product. In the case of A few moments later. Saya tidak benar-benar percaya bahwa ada cara untuk membuat aplikasi pendidikan semenarik TikTok atau Instagram atau game mobile. Tapi kabar baiknya adalah alasan saya tidak percaya karena pada akhirnya kita harus mengajari orang-orang sesuatu. Dan sulit untuk bersaing dengan misalnya kucing atau selebriti. Tapi kabar baiknya yang saya rasa adalah kita tidak perlu melakukannya. Ketika kita mempelajari sesuatu, Anda mendapatkan makna dari hal tersebut. Sedangkan ketika kita menggulir selama 2 jam di Instagram, membuang-buang waktu. Jadi menurut saya tidak masalah jika produk-produk edukasi hanya 80 atau 90% semenarik TikTok. Karena 10 atau 20% lainnya orang-orang akan termotivasi dan menyediakan waktu untuk itu. Ini adalah poin yang sangat penting. Jika kita ingin membuat orang melakukan sesuatu, yang berarti kita dapat menggunakan teknik yang sama dengan yang menggunakan teknik aplikasi seperti media sosial untuk membuat orang melakukan, dan bahkan jika kita tidak semenarik aplikasi tersebut, kita masih bisa membuat ratusan juta orang menggunakan produk-produk kita. Dalam kasus Duolingo misalnya. Duolingo, for example, there are more people learning languages on Duolingo in the United States than there are people learning languages across all US high schools combined. And this is true in most countries in the world. My hope is that, well, I know we can do this, but my hope is that as humanity, we can do what Duolingo has done for learning languages, but for all other subjects, where we can get people to learn math with mobile phones, like millions of people to learn math with mobile phones, or physics, or whatever. I hope for a future in which screen time is not a bad thing, in which we can deliver high-quality education to everyone, rich or poor, using a mobile phone. But the single most important thing that I can end this talk with is a reminder to please, pretty please, I beg you, do your language lessons today. Thank you very much. Ada lebih banyak orang yang belajar bahasa di Duolingo di Amerika Serikat daripada jumlah orang yang belajar bahasa di seluruh sekolah menengah di Amerika Serikat. Hal ini juga terjadi di beberapa negara besar dunia. Dan ini juga harapan saya adalah kita bisa melakukan ini, tetapi kalian tahu, harapan saya sebagai umat manusia, kita dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh Duolingo untuk belajar bahasa. Tetapi juga untuk semua mata pelajaran lainnya, di mana kita bisa membuat orang belajar matematika dengan ponsel, seperti jutaan orang yang belajar matematika dengan ponsel, atau fisika apapun. Saya berharap untuk masa depan di mana waktu di depan layar bukanlah hal yang buruk, di mana kita dapat memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada semua orang, kaya atau miskin, dengan menggunakan ponsel. Tapi satu hal yang paling penting yang saya bisa sampaikan untuk mengakhiri pembicaraan ini adalah semua pengingat untuk saya sangat mohon lakukan pelajaran bahasa hari ini. Lakukan pelajaran bahasa. Terima kasih banyak.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.